Dan untuk membahas terkait kasus penculikan yang sedang marak terjadi, sudah bergabung bersama Ainyu Siang, Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Siswo Tarigan. Selamat siang, Pak Siswo. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak Siswo, apa modus yang digunakan oleh pelaku untuk menculik anak-anak ini dan apakah ini tergolong perdagangan ataupun juga penjualan anak di bawah umur? Ya, jadi modus yang digunakan pelaku yaitu berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang sedang melaksanakan razia masker. Karena berbekal itu, akhirnya pelaku melakukan tipu daya terhadap para korban sehingga anak korban ini mau mengikuti perintah dari pelaku. Dari para pelaku, dari para korban, pelaku mengambil beberapa handphone. Kemudian dari salah satu korban itu dibawa hingga berhari-hari. Untuk di wilayah kami sendiri itu diketahui anak korban hilang dari hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 dan diketemukan kembali pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian olah TKP, akhirnya kami berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkap pelaku tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 di suatu tempat di daerah Senayan. Dari penangkapan tersebut kami juga berhasil mengamankan 10 orang anak yang kami duga dalam penguasaan pelaku. Baik. Dan salah satu anak tersebut ada yang memang sudah hilang kurang lebih 3 hari, sedangkan yang 9 orangnya itu baru beberapa jam menunggu di lokasi tersebut. Baik Pak Siswo, selain mengambil HP, apa sebenarnya tujuan penculik ini menculik anak-anak? Ya, jadi menurut keterangan pelaku itu sudah berhasil melakukan penculikan terhadap 12 orang anak. Dari 12 orang anak itu rata-rata yang diambil adalah handphonenya. Kemudian anak korban yang sekiranya menarik bagi pelaku, anak korban itu mengalami kejahatan seksual. Di mana dari 12 anak itu 3 diantaranya menjadi korban kejahatan seksual. Baik, mengapa lantas jika hanya ingin mengambil handphonenya, pelaku ini sampai menculik dan menyekap para korban? Kenapa tidak setelah mengambil barangnya dilepaskan? Ya, jadi memang selain untuk meyakinkan si anak itu bahwa pelaku itu adalah betul-betul anggota Polri, jadi memang anak itu tidak serta-merta langsung diarahkan untuk pulang. Jadi disuruh menunggu dulu. Namun jika ada yang menarik perhatian dari pelaku, anak itu dibawa berkeliling berhari-hari, kemudian menjadi korban kejahatan seksual. Baik. Pak, saat berdasarkan keterangan dari korban, apakah memang saat pelaku ini berencana untuk menculik anak-anak, adakah penolakan dari anak-anak, Pak, seperti tidak mau untuk dibawa seperti itu oleh sang penculik ini? Berdasarkan anak-anak yang sudah kami minta keterangan, rata-rata anak-anak tersebut takut karena diancam akan ditahan bila tidak menuruti perintah dari pelaku. Pada kesempatan hari ini kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk bisa membedakan mana anggota kepolisian yang sesungguhnya dengan anggota kepolisian gabungan. Terutama terkait razia masker untuk anggota kepolisian tentunya tidak akan melakukan intimidasi serta-merta mengancam pelanggar untuk dilakukan penahanan. Apalagi di sini korbannya adalah anak, ada hak-hak khusus yang melekat pada anak dan idealnya tentunya anak kami serahkan kepada orang tua, bukan diancam untuk dilakukan penahanan. Baik, selain mendapatkan kekerasan seksual, menurut keterangan dari anak-anak ini pada saat diculik dan ditahan ini, apakah ada unsur kekerasan lainnya dan apakah mereka diperlakukan dengan layak seperti diberi makan begitu, Pak? Ya, dari fakta yang kami peroleh juga, dari tadi yang 12 orang anak, 3 diantaranya mengalami kejahatan seksual. Anak-anak tersebut tidak melakukan perlawanan karena tersangka memberikan semacam obat tidur yang dikonsumsi kepada si anak sehingga tidak terjadi perlawanan. Baik, terima kasih AKP Siswo Tarigan, Kasat Reskrim Polres Bogor telah bergabung bersama kami. Kita harapkan ini bisa menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk akhirnya mendidik anak mereka mungkin untuk tidak mau diajak oleh orang yang tidak dikenal. Terima kasih sekali lagi Pak Siswo.